Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Matt Razali dalam Rajalis Lecture Series. Pada video kali ini adalah video pelengkap daripada video kuliah pertama tentang aljabar linear ya. Di mana pada video kuliah pertama itu kita telah membahas tentang sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, pada video kali ini akan diberikan satu contoh lagi yang kita ambil dari buku Elementary Linear Algebra karangan Ron Larson, di mana kita akan tampilkan satu sistem persamaan linear yang terdiri dari 4 persamaan dan 4 variabel, dan kita akan mencari solusinya dengan operasi baris elementer. Dan satu contoh ini menjadi penambah atau pelengkap pada seri video kuliah aljabar linear kita yang pertama ya. Mari kita lihat sama-sama soal dan pembahasannya seperti apa. Ya, diberikan soal ini kita punya 4 persamaan ya dalam 4 variabel X1, X2 sampai X4, dan kita akan mencari solusinya dengan operasi baris elementer. Nah, di sini soal ini diambil dari buku Elementary Linear Algebra karangan Ron Larson. Tentunya langkah awal yang mesti kita lakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan operasi baris elementer adalah dengan menuliskan SPL tersebut dalam bentuk matriks yang diperbesar atau dinamakan juga augmented matrix. Nah, istilah kita adalah matriks yang diperbesar. Augmented matrix itu, saya ulangi, elemennya kolom 1, 2, 3, ya. Kolom-kolomnya ini, kolom pertama adalah koefisien daripada variabel X1. Kolom kedua memuat semua koefisien dari variabel X2 dalam persamaan ini, sistem ini. Kolom ketiga memuat koefisien dari variabel X3, dan yang terakhir adalah hasil dari persamaan itu sendiri. Nah, dengan operasi baris elementer seperti kita ketahui, kita menginginkan basis pertama itu satu. Basis pertama adalah satu. Nah, kita punya fakta di sini bahwa baris pertama kita itu nilainya nol. Baris pertama kita nilainya nol, dan dengan cara apapun, nol dikalikan dengan bilangan apapun tidak akan bisa berubah menjadi satu. Maka yang kita lakukan di sini adalah mempertukarkan. Karena pada seri video kuliah yang pertama dulu saya telah terangkan, kita diperbolehkan mempertukarkan antar baris, dan itu tidak akan mengubah nilai daripada variabel-variabel sebagai jawaban dari SPL ini. Nah, kita di sini coba akan mengutukarkan, kita tulis di sini R2 menjadi R1 ya, nih. R1 dipindah ke R2, lalu komponen atau elemen R2 dipindah menjadi R1. Saya telah mengkopikannya ini saya copy ya, supaya kita mudah dan cepat dalam menulis. Nah, ini hasilnya. Kita letakkan di sini, kita pindahkan saja ini pindah posisi ya. Nah, ini ganti lokasi. R2 menjadi R1, dan R1 menjadi R2. Oke. Baik, ini dia. Sekarang sesudah kita mempertukarkan posisi, maka kita lingkari ya, basis pertama kita adalah satu ini. Ini basis pertama. Dan kita harus menolkan elemen yang berada di bawah basis pertama ini. Ya, basis pertama itu kita harus nolkan 2 dan nolkan 1. 2 itu berada di pada baris ketiga, 1 berada di baris keempat. Artinya ini perintah untuk menolkan 2 itu akan bekerja antara baris ke-1 dan baris ke-3. Berarti agar ini karena basisnya 1 dan elemennya 2 supaya menjadi 0, maka ini kita kalikan dengan negatif 2. 2 dikali min 1 ditambah 2 jadi 0. Ini artinya adalah negatif 2 nih,
dikali R1 ditambah dengan R3. R3 itu adalah nilai 2 ini. 2 ini terletak pada baris ketiga. Perintahnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan nolkan ini, satu ini. Bagaimana kita nolkan satu? Dia di baris keempat, kita tulis negatif R1 ditambah R4. Baik. Dengan perintah yang kita tetapkan seperti ini, kita bekerja untuk mengubah matrik yang diperbesar ini menjadi bentuknya yang lain. Kita copy, paste ke sini. Ini adalah perubahannya. Jika kita bekerja dengan yang pertama, perintah pertama ini ya, kita bekerja pada perintah pertama, yaitu min 2 R1 tambah R3. Ini artinya, ini jadi 0 kan? Ini jadi 0. Ini 0. Lalu menggunakan ini, 4 ini jadi 0. Maka kita secara numerik, angka kita tuh seperti saja ini saja. Min 2 dikali 2 ditambah 4. Jadi 0 ya. Maka ini 4 menjadi 0. Kemudian kita menggunakan ini untuk mengubah 1. Ya, kita tulis min 2 dikali min 1 ditambah 1. Jadi 2 tambah 1, 3. Ini berubah menjadi 3. Kita ganti. Selanjutnya, 0 mengubah negatif 3. Maka dikali ya. Ketika 0 dikali min 2 lalu ditambah min 3, tetap min 3 ini tidak akan berubah. Tetap saja. Berikutnya 2 digunakan untuk mengubah negatif 2. Yaitu min 2 dikali 2. Karena ini perintah ini. Dikali min 2 kan. Ditambah dengan negatif 2. Ini akan jadi min 4, min 2, min 6. Ini berubah menjadi negatif 6 ya. Ya, pelan-pelan kita kerjakan. Ini telah selesai, dan begitu, maka kita bergerak lagi untuk perintah yang kedua, yaitu min R1 tambah R4. Baris pertama sekarang dengan baris yang keempat. Mari kita selesaikan. Ini akan menjadi 0. Ya, mata kita melihat baris pertama, elemen baris pertama dan baris keempat. Berikutnya 2 baris pertama dengan min 4. Artinya ini perintahnya diminuskan. Jadi min 2 ditambah min 4 jadi min 4 jadi negatif. Maka ini jadi min 6 ya. Demikian. Terus ini min 1 untuk mengubah negatif 7. Sama caranya. Kita minus dari min 1 ditambah min 7. Min 7 yaitu 1 kurang 7 negatif 6. Ini berubah menjadi negatif 6. Berikutnya ini. Nah, ini min 1 dikali 0 tambah min 1. Min 1 tidak berubah karena ini 0. Lalu yang terakhir 2 dan negatif 19. Jadi min 2 ditambah min 19 kurang 19 jadi apa? Negatif 21. Ini menjadi min 21. Oke, kita sudah selesai ya. Nah, manakala kita sudah selesai dengan ini, artinya seluruh elemen atau angka yang berada di bawah basis pertama itu telah berubah menjadi 0. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita turun ke baris kedua untuk menetapkan basis baru atau pivot baru atau satu utama baru. Jadi di banyak buku aljabar kadang-kadang ada dibilang basis angka 1 ini ya. Satu yang kita lihat itu kadang dibilang basis, kadang dibilang pivot ya. Pivot, pivot 1, pivot 2, kadang-kadang juga dibilang satu utama. Satu utama. Ini beberapa istilah yang berbeda sih. Oke,
Berikutnya kita berupaya mengubah ini menjadi basis baru. Apa yang harus nol? Yang harus nol negatif 6. Maka ini urusannya adalah antara baris kedua dengan baris keempat. Maka kita kalikanlah baris kedua itu dengan 6 R2 ditambah. Jangan dikurang ya, karena kalau dikurang nggak jadi nol dia. Ditambah R4. Perintah ini 6R2 ditambah R4 kita letakkan di sini. Oke, kita copy ya. Kita copy, kita paste. Ini dia. Ya, jadi ini sekarang 6R2 ditambah R4. Ini akan mengubah menjadi 0 ya. Ini menjadi 0 ya. Oke, ini jadi 0. Terus urusan kita antara ini sekarang 1 dengan min 6. Nah, ini dikali 6 ya. 6 dikali 1 ditambah 6, jadi dikurang 6 jadi 0 ya. Nah, min 6 ini berganti menjadi 0. Urusan berikutnya min 2 dengan min 1. Min 2 itu dikali 6 ditambah 1, min 1. Jadi min 12 min 1 negatif 13. Maka ini berganti menjadi min 13. Ya. Terus min 3 dengan minus 21. Oke, berarti 6 dikali min 3 min 21. Hasilnya kita punya negatif 39 di sini. Negatif 39. Iya. Kita telah selesai, bukan? Ya, kita telah selesai mengubah semua angka di bawah basis kedua menjadi 0. Maka berikutnya kita turun lagi, nih, mencorok ke kanan di bawah basis kedua, di baris ketiga, mencari basis baru, yaitu 3. 3 itu akan kita ubah menjadi basis baru dan menjadikannya bernilai 1. Hasilnya kita lihat, kita copy dulu ini. Ini sekarang perintah berikutnya, ini basis ya, ini basis baru, dikali berapa? Dikali sepertiga, jadi sepertiga dikali R3. Maka baris ketiga semua berubah menjadi angka yang lain. Ini dikali sepertiga jadi 1. Ya. Jadi ini dikali, hapus semua saja nih. Oke. Ini dikali sepertiga jadi 1. Kemudian min 3 ini tadi dikali sepertiga jadi negatif 1. Lalu di sini nih min 6 ya. Dikali 3 jadi negatif 2. Ya, dikali sepertiga maksud saya. Jadi negatif 2. Nah, kita sekarang sudah memiliki 1 pada basis ketiga, lalu kita akan nolkan yang di bawahnya. Tapi karena di bawahnya sudah 0, kita beruntung. Di sini tidak ada lagi yang mau kita nolkan, maka langsung saja turun ke basis berikutnya dengan mengubah negatif 13 menjadi apa? 1. Min 13 itu diubah menjadi 1. Hasilnya nanti kita letakkan di bawah sini. Oke, maka ini perintahnya seper-13 ya, bukan ya. Min seper-13 dikali R4. Kalau dia dikali min seper-13, maka jadi positif dia kan. Menjadi 1. Ini dikali min seper-13 menjadi 3 dong. Ya, min 39 dikali min seper-13 menjadi 3. Nah,
Basis kita yang terakhir adalah 1 yang paling bawah dan tidak ada angka pun di sini, maka kita tulis stop. Maka kita telah selesai dalam pekerjaan kita mencari solusi dari sistem persamaan linear ini dengan operasi baris elementer. Apa artinya di sini? Kita kembali kepada soal kita yang paling awal. Saya kopikan. Nih. Soal kita tadi, nih. Ini kan soal tadi, soal mula-mula ya. Soal kita semula adalah ini. Dan soal ini dengan operasi baris elementer setelah kita tulis dia dalam bentuk augmented matrix, matrik yang kita miliki sekarang berganti dengan operasi baris elementer ya, menjadi apa? X1, ini SPL-nya ya, ini X1, ini X2, X3, dan ini hasil. Ini SPL barunya akan lebih sederhana. X1 tambah 2X2 dikurang X3 ditambah 0X4 nggak perlu, sama dengan 2. Lalu di sini X2 ditambah X3 dikurang 2X4, hasilnya negatif 3. Kemudian X3 dikurang X4 min 2. Dan terakhir X4 kita 3. Nah, ini kita boleh tulislah label persamaan 1. Ini kita kasih label persamaan 2. Ini kita label persamaan 3. Maka nilai X4 yang telah kita peroleh ini, kita substitusikan ke sini, sehingga kita memiliki X3 nilainya berapa. Jadi X3 dikurang 3 ya, sama dengan min 2. Berarti X3 kita adalah min 2 tambah 3, 1. Kita udah punya X3-nya 1 loh. Dan seterusnya, kita masukkan ke sini X3 dan X4 untuk mendapatkan X2. Jadi X2 ditambah X3 ditambah 1 ya. Dikurang 2 dikali X4, 3. Hasilnya negatif 3. X2 tambah 1 dikurang 6, min 3. Maka X2-nya berapa? Min 5 pindah kuas jadi 5. X2-nya 2. Nilai X2, X3, X4 kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama hingga kita memperoleh X1. Jadi kita punya di sini X1 ditambah 2 dikali X2-nya 2 dikurang X3-nya 1, 2. Jadi kita punya X1 tambah 4 kurang 1 sama dengan 2. X1 kita tambah 3 min 1 ya. Negatif 1. Jadi solusi SPL ini X1-nya 1 min 1 ya. X2-nya 2. X3 1. Terakhir X4-nya 3. Dan di dalam pasangan terurut tupel, solusi ini kita tulis gini ya, X1, X2, X3, X4. Nah, kita akan memiliki 4 tupel terurut. Min 1, 2, 1, dan 3. Ini adalah 4 tupel terurut dari solusi SPL yang kita maksud. Artinya apa? Dengan operasi baris elementer, sistem SPL yang terlihat lebih kompleks atau lebih rumit seperti ini kan lebih rumit ya, tereduksi menjadi SPL baru yang lebih sederhana. Ini yang dihasilkan oleh operasi baris elementer pada matrik yang terakhir. Sehingga kita memperoleh jawaban yang kita maksudkan. Selanjutnya, sebagai penutup, ada aplikasi yaitu Wolfram Alpha, di mana Anda dapat mencari jawaban dari
SPL ini dengan cara yang mudah. Anda dapat memasukkan di sini nilai-nilainya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah aplikasi Wolfram Alpha yang kita lakukan cukup kita memasukkan saja. Ini jawaban pertama apa? -3, jawaban kedua 2, -2, dan -19. Kita masuk ke Wolfram Alpha. Cara yang kita lakukan seperti ini. Nah, karena di soal kita menggunakan X1, X2, X3, X4, dan ini tidak nyaman ya menulis X1, X2, sampai X4, kita ganti saja X1 itu menjadi W. X2-nya adalah X, X3-nya Y, X4 itu dinyatakan oleh Z. Maka persamaan pertama di sini, ini persamaan pertama yaitu X2 tambah X3 kurang 2X4 sama dengan min 3, kita tulis dalam Wolfram Alpha seperti ini. Nih. Lalu persamaan kedua kita tulis ini, antar persamaan dipisah oleh tanda koma nih. Persamaan ketiga ini, pisah koma, tulis saja W dalam W, X, Y, Z. Nah, kemudian kita tekan sama dengan lalu atau enter, maka setelah kita tulis persamaannya di sini, hasilnya keluar W min 1, X-nya 2, Y-nya 3, dan Z-nya Y-nya 1 dan Z-nya 3. W tadi kan X1, jadi X1-nya min 1, X2-nya 2, X3-nya 1, dan X4-nya adalah 3. Ya. Nah, ini salah satu aplikasi yang sangat mudah untuk kita gunakan untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Demikian apa yang dapat kita sampaikan pada tambahan video untuk kuliah pertama ini. Semoga ini membantu kita dalam memahami konsep operasi baris elementer yang bekerja pada sistem persamaan linear. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada seri video kuliah berikutnya dalam aljabar linear dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.